Malaysia dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. Asal satu syarat terpenuhi, media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah. Kalau saya harap sih Pak, kalau saya sebagai fans Cristiano Ronaldo, pengen sekali Pak Portugal bisa ke Indonesia Pak. Saya juga sama, saya juga. Karena saya kemarin Salah, PSSI undang timnas Portugal untuk lawan timnas Indonesia. Malaysia dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. Masyarakat Malaysia dan Cina kompak menuduh timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka iri proses naturalisasi pemain-pemain keturunan begitu mudah dan cepat. Ambil contoh Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Pertama kali diperkenalkan di hadapan publik sepak bola Indonesia pada Jumat, 11 September 2024, Maes Hilgers dan Eliano Reijers resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 29 September 2024. Di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baru saja gagal menaturalisasi pemain keturunan yang memperkuat Go Ahead Eagles, Mats Dale. Pesepak bola 27 tahun itu gagal dinaturalisasi karena darah Malaysia yang dimiliki berasal dari sang buyut. Menurut kami Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, memanipulasi data pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Dulu sepak bola Indonesia sering dipandang negatif di Asia. Sekarang malah kantor FIFA berlokasi di Jakarta. Jakarta salah satu masyarakat Malaysia di sebuah forum supporter di Malaysia. Timnas Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi. Namun, puluhan pemain naturalisasi mereka memiliki wajah mirip orang Eropa. Dilanjut tuduhan forum tersebut, media Cina 163.com juga mengeluarkan pendapat yang sama. Mereka mengatakan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijers tidak digelar sesuai prosedur karena selesai begitu cepat. Lantas, apa benar PSSI diistimewakan oleh FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan? Apa yang dilakukan PSSI sudah sesuai prosedur. Sebelum menjadi warga negara Indonesia, WNI, Maes Hilgers dan kawan-kawan menjalani proses naturalisasi, mulai dari mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, keluar keputusan Presiden, Kepres, Presiden Joko Widodo hingga pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, nama-nama di atas pun menjalani proses perpindahan asosiasi, yang mana mayoritas dari KNVB ke PSSI. Karena itu, tak ada keistimewaan lebih yang didapatkan PSSI dari FIFA karena semuanya berjalan sesuai prosedur. Asal satu syarat terpenuhi, media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah. Media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah asal satu syarat terpenuhi. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan Cina. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Meski sejauh ini belum meraih kemenangan, timnas Indonesia rupanya cukup mendapat sorotan. Hal itu tidak lepas dari datangnya para pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Kedatangan pemain keturunan dinilai menaikkan kualitas permainan dan kekuatan timnas Indonesia.
Salah satu media Cina, Sohu.com, ikut menyorot kekuatan timnas Indonesia saat ini. Dalam rilis mereka, Sohu.com sebenarnya tidak begitu yakin bahwa Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Sohu.com mempertimbangkan satu syarat yang harus dipenuhi agar anak-anak asuh Branko Ivankovic bisa mengalahkan tim Merah Putih. Syarat yang dimaksud adalah Cina harus bisa menahan imbang Australia pada laga pertama. Dengan menahan imbang Australia, kepercayaan diri para pemain timnas Cina dinilai akan meningkat. Kondisi itu bisa membuat para pemain bermain lebih tenang dan dengan mudah mengalahkan Indonesia. Terlebih lagi, saat melawan timnas Indonesia, pemain-pemain andalan seperti Wulei, Fernando, dan Alan bisa kembali bermain usai pulih dari cedera. Jika kami bisa mendapatkan 1 poin dalam pertandingan tandang melawan Australia, moral Cina akan sangat meningkat, demikian rilis dari Sohu.com. Jika kami dapat memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, kami dapat dengan mudah mengalahkan Indonesia, yang terdiri dari para pemain naturalisasi, lanjut Sohu.com. Sebelum melawan timnas Indonesia, Cina akan bertandang ke Stadion Adelaide Oval untuk melawan Australia pada Kamis, 10 Oktober 2024. PSSI undang timnas Portugal untuk lawan timnas Indonesia. Ke Indonesia, Pak. Oh, saya juga sama. Karena saya kemarin Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini tak lepas dari kiprah tim Garuda yang saat ini tengah berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia berhasil lolos sampai ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa skuad asuhan Shin Tae-yong di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dibilang cukup gemilang. Hal ini terlihat dalam 2 laga awal, Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, tim yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Hal ini membuat eksistensi tim Garuda banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. Di tengah perbincangan masyarakat tentang timnas Indonesia, beredar sebuah narasi yang mengeklaim bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sukses mengundang timnas Portugal untuk bertanding melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan yang diklaim akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya itu, narasi yang sama mengeklaim bahwa bintang sepak bola dunia yang juga pemain timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, dipastikan ikut bermain dalam laga persahabatan itu. Narasi ini disebarkan oleh akun Instagram bernama pendekar_SB. Tetapi yang membuat semuanya menjadi lebih menarik adalah kehadiran mega bintang dunia Cristiano Ronaldo yang dikonfirmasi akan beraksi di pertandingan tersebut setelah berbulan-bulan negosiasi sengit. PSSI akhirnya berhasil memastikan kehadiran timnas Portugal sebagai lawan timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bunyi narasi di unggahan tersebut. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs resmi milik PSSI. Hasilnya, tidak ada satupun informasi resmi terkait klaim bahwa PSSI sukses mengundang timnas Portugal untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Serupa, penelusuran di akun media sosial resmi milik PSSI di Instagram dan X juga tak memberikan informasi apapun terkait klaim tersebut. Sebagai informasi, menilik pada jadwal resmi pertandingan timnas Indonesia yang tertera di situs PSSI, tidak ada satupun jadwal pertandingan melawan timnas Portugal. Sindiran media Vietnam untuk timnas Indonesia yang kembali bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, tak disangka singgung. Setelah berhasil merebut 2 poin saat berjumpa dengan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjalanan mereka pada bulan Oktober ini. Pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina merupakan 2 laga penting untuk timnas Indonesia bisa merebut poin penuh. Pasalnya, jika dibandingkan dengan pesaing lain di grup C, potensi mencuri poin dari Bahrain dan Cina lebih besar untuk timnas Indonesia. Selain dengan Bahrain dan Cina, di grup C sendiri timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia dan Jepang. Maka tak heran jika perjumpaan timnas Indonesia dengan Bahrain dan Cina menjadi peluang besar untuk skuad Garuda mencuri poin penuh. Hal itu juga yang diungkapkan oleh media asal Vietnam, Soha VN, yang menyebutkan jika timnas Indonesia secara realistis bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina memperebutkan posisi 4 klasemen. Menurut Soha, Bahrain dan Cina bukanlah kekuatan besar di Asia sehingga anak asuh Shin Tae-yong masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya. Bukan hanya itu, dalam artikel lainnya mereka menuliskan jika ini adalah waktu yang tepat untuk timnas Indonesia membalaskan dendam atas kekalahan terbesar yang skuad Garuda alami 12 tahun lalu. Pasalnya, timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan terbesarnya saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Itu merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami timnas Indonesia sepanjang sejarah.
Kita tahu jika timnas Indonesia di bawah arahan Aji Santoso itu tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena terjadi dualisme di federasi dan liga. Aji Santoso pun hanya bisa mengandalkan pemain seadanya bahkan yang baru pertama kali membela timnas Indonesia. Kini dengan skuad yang lebih mumpuni di mana dihuni banyak pemain keturunan yang berlaga di Eropa, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membalaskan dendam 12 tahun lalu. Laga antara timnas Indonesia versus Bahrain sendiri akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara pertandingan antara timnas Indonesia versus Cina digelar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Masyarakat Malaysia ledek Shin Tae-yong yang saksikan laga JDT versus Shanghai Shenhua, hadir untuk lihat liga kompetitif. Masyarakat Malaysia meledek Shin Tae-yong yang menyaksikan laga Johor Darul Ta'zim, JDT, versus Shanghai Shenhua di matchday kedua AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 di Stadion Sultan Ibrahim pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Salah satu netizen Malaysia juga melempar ledekan. Ia mengatakan tak ada pemain keturunan Indonesia di skuad Shanghai Shenhua yang dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, netizen Indonesia coba memberi paham kepada masyarakat Malaysia. Salah satu netizen Indonesia menyebut alasan Shin Tae-yong hadir di laga tersebut untuk memantau aksi Jordi Amat dan sejumlah pemain timnas Cina di skuad Shanghai Shenhua. Lucu saja. STY, Shin Tae-yong, memantau karena ada pemain timnas Cina yang berasal dari klub Shanghai, yang akan melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini, dikata akun Loveaf. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang melawan Cina, Shin Tae-yong pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Demi mematangkan strateginya, Shin Tae-yong pun memantau laga JDT versus Shanghai Shenhua. Sekadar diketahui, ada 5 pemain Shanghai Shenhua yang masuk ke dalam daftar 24 pemain timnas Cina. Media Vietnam ledek timnas Indonesia skuad Belanda karena bisa turunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus. Media Vietnam ledek timnas Indonesia dengan sebutan, skuad Belanda, setelah kini bisa turunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus. Hal itu dimungkinkan setelah datangnya Mees Hilgers dan Eleanor Reijers. Dua pemain itu resmi menjadi WNI per 30 September 2024. Dengan demikian, Mees dan Eliano bakal berkostum timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hadirnya Mees dan Eliano jelas menambah kekuatan skuad Garuda. Keduanya juga memperpanjang daftar pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Bahkan, saat ini Shin Tae-yong bisa menurunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus dalam pertandingan. Apalagi, Eliano tak hanya bermain sebagai bek tetapi juga bisa di posisi gelandang dan sayap serang. Kiper sudah pasti menjadi milik Martin Paes. Trio bek bisa dihuni oleh Kelvin Verdong, Mees Hilgers, dan Jai Itzes. 4 gelandang akan dihuni Sandy Walsh, Hom Haye, Nathan Choeon, dan Shane Patinama. Lalu, trio lini depan diisi Eliano Reijers, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Susunan 11 pemain ini mungkin saja dicoba dalam pertandingan nanti. Hal itu justru menjadi ejekan dari media Vietnam The Tao 247. Menurut mereka, Indonesia kini sudah bisa dipanggil dengan skuad Belanda. Kebetulan memang mayoritas pemain naturalisasi Indonesia berdarah atau kelahiran Belanda. Sebab, ada histori panjang antara kedua negara di masa lalu. Namun, mereka kini tak lagi menjadi WN Belanda, melainkan Indonesia. Maka dari itu, 11 pemain tersebut layak berkostum tim merah putih. Media Vietnam prediksi Cina bakal kalah mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih dipecat. Media Vietnam memprediksi Cina bakal tumbang dengan mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih Branko Ivankovic diakini bakal dipecat. Cina dijadwalkan memiliki 2 agenda melawan Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Saat ini, Cina masih menempati posisi juru kunci klasemen grup C setelah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Setelah menelan hasil kurang memuaskan itu, Cina bertekad bangkit pada laga lanjutan Oktober ini. Namun, media Vietnam Soha menyebut Cina terlalu banyak memiliki kekhawatiran. Mereka terlalu khawatir sebelum menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Cina diprediksi bakal menderita kekalahan melawan Indonesia pada 15 Oktober 2024 nanti. Menurutnya, Cina bisa kalah mudah dari timnas Indonesia karena saat ini timnya tak memiliki kekuatan terbaiknya.
Bahkan Cina disebut tengah menghadapi krisis, hingga media Vietnam tersebut menyebut kekuatan Cina sangat tipis dan lemah saat ini. Untuk itu, mereka bahkan membuat artikel dengan tulisan alasan mengapa Cina bakal bisa dikalahkan dengan mudah oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Mereka menyoroti skuad Cina yang dipanggil oleh pelatih Branko Ivankovic. Menurutnya, Cina memiliki kekuatan tipis karena hanya diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Jiang Guangtai, Fernando, dan Alan. Akan tetapi, saat ini Alan diketahui tengah mengalami cedera, sehingga sangat tipis. Selain itu, Cina juga saat ini tak memiliki pemain yang berkarier di luar negeri, karena striker utama Wu Lei diketahui mengalami cedera. Situasi ini membuat media Vietnam menilai bahwa Cina saat ini kekurangan memiliki pemain berkualitas baik dalam menyerang maupun bertahan. Pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Denu tertarik membela timnas Indonesia. Siamaro Denu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Siamaro Denu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube, Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamaro Denu. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, katanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya. Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Sementara itu, Siamaro Denu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Denu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian akan ditantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum menjamu timnas Indonesia, Cina sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina, Sohu.